Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid din wad dunya wal akhirah. Nabacaannya apa? Apa? Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid din wad dunya wal akhirah. Wa an mana ada nyaman mic deh. Anu kah? Baterainya kan dah habis. 1 2 1 1 2 Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bala a'rabiyyan fil masjid, bakami seorang Arab Badui dalam masjid. Ini masih kita membicarakan tentang hilmnya Rasulullah, artinya Nabi itu begitu santun, lambat sarik, lambat marah, lambat emosi. Bala a'rabiyun, bakami seorang Arab gunung fil masjid, dalam masjid. Artinya orang bukit turun ke kota, masuk ke masjid, bakami. Faqaman nasu, maka berdiri manusia, ilaihi, kepada si A'rabi itu. Berdirian orang, berdiri, menyasah orang, menyasah. Liyaqa'u, untuk mencela mereka, bihi, pada si A'rabi tadi. Yaqa'u itu artinya lumu, mencela. Kira-kira ada sekadar untung, ada mencela, bisa lawan tangan tani beilai tak. Yang akan turun dari gunung, sekalinya masuk ke masjid, mengamuhi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, da'uhu, biarkan oleh kalian akan si A'rabi itu. Jadi Nabi liatakan dahulu, amun inyahar dan bakami disasah, dikabung, bukahinya tahambur kaminya kemana-mana. Ayah apa Nabi santun-santunnya sidin. Da'uhu, biarkan oleh kalian akan si Arabi itu. Takannya habisakan bakami, ini di situ-situ aja. Wa ariqu, dan tumpahi oleh kalian, ala baulihi, atas kamihnya itu, sajlan, sagayung, min ma'in, berisi banyu. Sagayung min ma'in, berisi banyu. Al-ghanuban min ma'in, sama aja artinya satimba daripada banyu. Satimba yang berisi banyu, timbaan yang berisi banyu, gayung lah artinya. Napa imber ya lah, nita. Fa innama bu'istum, hanya saja
diutus kalian wahai kaum muslimin, muyassirin memudahkan, walam tub'atsu mu'assirin dan tidak diutus kalian menyulitkan. As-sijlu bi fathis sinil muhmalah wa iskanil jim, sijlu bacaannya atau sajlu. As-sajlu bi fathis sinil muhmalah dengan fathah sin yang ada bertitik, sajlu. Jadi ini, nah jadi bila ada bertitik pada hinya sajlu, bila bertitik syajlu. Nya Arab ninya dibedakannya benar, nang mana nang bertitik, nang mana nang kada bertitik. Nah, jadi kebuan ikam harus dalam berbacaan tu diitihi benar juga. Karena orang Arab ni, bahasa Arab ni, kalimat Arab ni bila beda huruf, beda arti. Ini kan kayak sajlu ni, jadinya tusin nang kada bertitik sajlu. Jangan baca syajlu. Nah, sama zikir tu juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu. Tusinnya muhmalah, kada bertitik wasi'ahu. Jangan wasyi'ahu. Nah itu salah. Ayat kursi gitu juga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhitsuna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Syatu bertitik bima syaa wasi'a. Nah, jadi wasi'a tu sinnya sin kecil aja tuh. Katakan dah. Jadi nang sin gana tu sya-nya aja bima syaa. Itu bujur sin gana bima syaa wasi'a. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Jadi wasi'atu sinnya kada bertitik. Karena kan menjadi imam karena di luar wasi'a aja. Nah, karena ditagur orang wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Nah, sama ini juga. Di sini di pada sini debit-debitnya as-sajlu bi fathis sinil muhmalah, fathah sin yang kada bertitik, sajlu. Wa iskanil jim dan sukun jimnya. Nah, wahya itu sajlu adalhu timba al-mumtali'atu yang penuh ma'an banyu. Wa kadzalika seperti itu juga az-zanub. Zanub itu artinya lawan sajlu sama timba atau gayung tadi atau imbir tadi, sama artinya. Nah, jadi di hadis ini mengisahkan betapa santunnya Nabi kada menanggapi sesuatu dengan langsung emosi, kada Nabi. Sebab bila Nabi itu emosi, Nabi melihat ada orang bakal mengamihi masjid, ayo Nabi sikat misalnya. Malah Nabi kayak itu, ada mau betah kada disikat orang, tapi Nabi santun benar di situ, sidin santai benar menghadapi Nabi takannya, habisakannya bakami. Nah, imbah itu hanyar disimbur lantai masjid itu lawan banyu. Karena lantai Masjid Nabawi saat itu dari tanah.
Jadi cukup disimbur lawan banyu, meresap ke dalam tanah, suci sudah lantai itu. Adapun wayah ini dari para selim ini kayak apa? Kayak apa menghilangkannya? Disimbur. Apalagi nang para selim samin, simbur langsung lawan banyu. Rumah lantai samin, anak bakami, simbur langsung lawan banyu. Menyebar najisnya. Jadi kayak apa? Cara menghilangkan najis nang wayah ini nih, nang di lantai dari samin. Ya apa? Dilap dahulu karing-karing kamih toh. Dilap dahulu. Nah, dilap dahulu lawan kain saya kira kamih itu karing. Nah, imba sudah kamih itu karing atau napa kan najis napa kah dilap dahulu. Jadi najis yang ada bendanya itu namanya ainiyah. Itu dihilangkan ainiyahnya, bendanya hilangkan. Dilap dahulu ibarat kamih itu lap dahulu. Nah, sudah dilap ada lagi bandanya, maka najis itu jadi hukmiyah secara hukum, walaupun najisnya ada lagi, namun secara hukum itu tetap dihukumkan najis. Nah, najis hukmiyah itu kayak apa? Menghilangkannya dalam fikih imbah disiram lawan banyu, dilap pulang dengan kain yang suci, jadi bersih. Nah, jadi caranya itu inian nang banakan halus, jangan nang asal anak-anak bakami di lantai langsung disimbur lawan banyu, dilap lawan nang alat nang panon itu bertambah najis, menyebar najis itu. Kasihan laki hendak langgar, hendak ke masjid, betis imbah baudu, lain namun karing sama karing. Ini betis laki berdatang di bauduan, basah, tak jejak lantai itu. Najis. Jadi bila menghilangkan najis nang di lantai itu, dilap dahulu, najisnya dihilangkan. Nah, bila sudah bandanya ada lagi, maka itu hukumnya najis hukmiyah. Hukmiyah itu lagi disiram lawan banyu pulang, siram lawan banyu, hanyar dilap dengan lap nang suci. Jangan lap nang bekas kamih malap kamih tadi pulang. Jangan lap nang bahanyar pulang. Nah, itu maka lantai itu hukumnya jadi suci. Gitu. Bebinian perlu tahu ini. Nang kaya mesin cuci, misalnya bata tapas baju laki, baju seorang, jangan dicampur dahulu lawan baju anak nang bahas bakami. Jadi jangan dicampur lawan nang najis. Baju-baju najis itu dikucak dahulu, dibersihi, di luar hilangkan najisnya. Nah, hanya dibuatkan mesin cuci, bercampur lawan tapih laki, tapi seorang mukana seorang. Jangan asal tuyuk aja di mesin cuci, menyebar najisnya, timbul baju laki nang baik, cuma rigat aja toh, cuma nyakade najis, bajunya nang tahu lawak situ aja juga. Jadi berpengaruh benar. Jadi bebinian ini perlu benar mengaji fikih nang nyata masalah menghilangkan najis nih, menghilangkan najis. Jadinya untung lebih niente laki pesantren nang alim, laki melajari.
bela-bela kilon santri-santri ya kalau ganal gulu baju santri. Nah, di sini juga jadi pelajaran betapa lemah lembutnya Nabi dalam menghadapi orang bodoh. Orang bodoh kalau Arab itu orang bodoh. Jadi kita nih ujar Tuhan wa'arif anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang bodoh, jangan belawanan. Ketika ada orang yang menyakiti kita, mengganggu kita, tuh nya orang bodoh, nya kada tahu lawan kita sebenarnya, jangan dilawani, nya kada tahu, kada bodoh lah. Ada orang menghina kita, menghina orang tuh napa hukumnya haram, haram tuh napa maksiat, maksiat tuh napa membawa kepada neraka. Hakunnya orang tuh menggawi sesuatu yang cagaran maulahnya ke neraka, kada bodoh lah nita, pintar lah nita. Ada orang mencucul tangannya lawan api, pintar ke bunga kah? Bunga lah, apalagi orang-orang maksiat nita cagaran membakar dirinya seorang ke neraka. Jadi bila orang maksiat itu orang bodoh. Ada orang menghina kita, itu bodoh. Jangan dilawani. Bila kita melawani, berarti kita sama pada bodohnya. Sama bodohnya. Itu. Jadi para santri-santri bersikap santun, disuruh jangan emosi, apalagi kayaknya mahadang ading-ading kelas santri baru kayaknya masukan. Nah, ya. Putra-putri ini santri baru ini mendekati 100 sudah kita nih. Nah, putra-putri ini hampir 100-an sudah. Ini masih ada nangus. Jadi putra-putri bang, lalakian 50-an nih kalau sudah, binian 40-an lebih kalau. Jangan santri baru tuh diajaki, jangan dibibisai, dikawani sekira inya tuh betah kayak apa. Ingat tak, bila inya menangis menggenang kuitan, bisa inya kakakin bari kayak ini jodingai. Itu lah kisahkan kakakin bari kayak ini juga menangis juga, tapi kakak tetap bertahan. Jangan dipepanasinya. Dasar kayak ini sakit benar nih, kami ampi hasapulahan. Di suara ampi orang mau ya itu dibisai, inya diparaki, dikawani. Ayat beretaan orang ayo hanya masuk tuh tapi sahlan kuitan tuh sadih. Bisa-bisa kita membisainya, mengawaninya. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, yassiru, permudahlah oleh kalian, wala tu'assiru, jangan kalian persulit. Itu Nabi nyuruh tak. Wa basyiru, berikan kabar gembira. Jadi orang tuh digembirakan aja. Berikan kabar gembira. Ini tadi yang kayak ading-ading nang hanya masuk tuh, berikan semangat, berikan motivasi segala gembira,
Wala tunaffiru, jangan kalian larikan, jangan melarikan kalian. Melarikan itu artinya menjauhkan dari kebaikan. Wala tunaffiru, janganlah menjauhkan dari kebaikan oleh kalian kepada orang lain. Itu artinya wala tunaffiru itu wala tubaiduhum anil khair, artinya jangan kalian jauhkan dari kebaikan akan orang-orang lain. Itu maf'ulnya dibuang nih, maf'ulnya dibuang. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man yuhramir rifqa yuhramil khaira kullahu. Man, barang siapa, yuhramir rifqa, ditegah akan kelembutan. Ar-rifqa itu maf'ul bih, yuhram itu naibul fa'ilnya huwa, kembali kepada man. Man barang siapa, yuhram, ditegah akan itu man. Al-khay ar-rifqa, akan kelembutan. Urani kada kau pandir lembut, kasar aja pemandiran. Sekali man yuhramir rifqa, barang siapa ditegah akan lemah lembut, yuhramil khaira kullah, ditegah akan itu orang al khaira kullah, kebaikan seluruhnya. Jadi bila orang tolak pemuntungan kasar terus, bila bepandir tersinggung orang, bila bepandir sakit hati orang, nah itu alamat kada baik tuh. Alamat orang tuh tertegah kebaikan kullah, seluruhnya, seluruh kebaikan tertegah lawan itu orang. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang mengata bagi Nabi, ausini, berikan wasiat
ulihmu akan ulun. Qala, berkata Nabi, la taghdab, jangan marah engkau, jangan panyarikan ikan ya Nabi. Nabi tahu nang datang ni orangnya penyarikan. Nabi ini orang nang kada terhijab alam semesta. Jadi siapa nang datang lawan Nabi minta apa-pada, Nabi itu langsung kena memadai apa nang obat bagi penyakit itu orang. Nah kayak si laki-laki nih datang lawan Nabi, orang ini penyarikan, minta apa-pada lawan Nabi, la taghdab, jangan penyarikan engkau jenab. Faraddada, maka mengulang-ulang si laki-laki itu miraran beberapa kali. Qala, berkata Nabi, la taghdab, jangan penyarikan nikam. Ini itu aja tapi. Wa Nabi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi, qala, berkata baginda Nabi, inna Allah katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan, berbuat baik, ala kulli syai', atas tiap sesuatu. Faiza qataltum, maka apabila hendak membunuh kalian, fa'ahsinu, maka perbagusilah oleh kalian al-qitlata, akan pembunuhan itu. Hendak membunuh ini diperintahkan syariat membunuh. Kayak apa? Kayak kisas, contohnya orang ini dihukum mati karena ingin membunuh orang. Orang ini dihukum mati karena ingin membunuh orang. Itu kisas ngarannya. Jadi ketika si Al-Guju ini hendak membunuh lawan orang yang dihukum mati tadi, itu disuruh Nabi untuk membaguskan cara memati orang itu. Nah kayak apa? Ladingnya dilandapakan. Yang Al-Guju di Arab Saudi itu, Al-Guju di Arab Saudi itu ladingnya sagan memancung itu 40 juta harganya. Barangnya aja 40 juta. Oh. Tapi bang, langsung paget. Jadi dalam Islam, cara kisas itu dengan dipancung dulu. Jadi duduk, ini misalnya. Sini nah dihentam. Jadi ladingnya harus landep. Jadi sekali ilah aja, nah paling berapa detik mati sudah roh, keluar sudah roh. Cepat, jadi dia kadang merasakan sakit kematian itu kada lawas. Paling berapa detik sudah diteliti orang dalam alat itu. Aman hukum di Indonesia bila dihukum mati itu ditimbak. Nah ditimbak di jantung sana. Ada orang sudah dihukum mati. Dihukum mati, timbak di jantung. Bila kada mati, hanya timbak orang di sini mah. Ini timbak orang di jantung dulu. Itu hukum di Indonesia bila hukuman mati itu ditimbak di jantung. Nah, itu sekian sampai ada yang 5 menit, 10 menit, ada kada si matian. Nah, menggeletarnya sakarat gitu. Nah, bila kada mati juga, hanya timbak orang di otak, di kepala. Dan di situ ada bentuk penyiksaan. Ada juga yang dihukum mati itu di Amerika itu dengan suntik mati, racun disuntikkan. Nah itu berapa jam mau mati. Ada juga dengan di satrum, di kursi
listrik. Bagiannya penyiksaan juga. Ada juga yang digantong. Seperti di Malaysia, di Singapura tuh hukuman gantung. Di Pakistan hukuman gantung. Hukuman mati itu hukuman gantung. Itu makinnya nah digantung sampai mati aja. Nah kita dikaca itu makinnya mengelawan roh berpaksaan itu ayo bayangkan gitu. Nah secara penelitian sudah secara ilmiah dengan alat yang mendeteksi yang paling cepat keluar roh itu dengan dipancung. Karena hanya beberapa detik roh itu sudah lepas. Jadi kadang merasa lawas yang sakarat itu. Ladingnya pun harus landep sekira sekali ilai paket gula tuh. Ada gula yang tumpul, apalagi sampai 6 tahun aja. Menyiksa benarnya tuh. Jangankan ke manusia, ke ayam aja kita disuruh landep. Ini enggak sana aja memberi maras ayam kuciak ayam dia. Kayak apa? Agama Islam. Wa idza dzabhtum, apabila kalian hendak menyembelih. Jadi idza itulah rumusnya dah. Idza, kalimat idza apabila masuk ke fi'il madhi itu maknanya arada menghendaki. Tidak. Fa idza qataltum, apabila telah membunuh kalian. Ada malah artinya itu. Walaupun fi'il madhi itu kan telah kalau artinya. Tapi biasanya kalimat idza itu bila masuk ke fi'il madhi itu maknanya menghendaki. Fa idza qataltum, maka apabila menghendaki membunuh kalian, fa ahsinu qitlata, maka perbagusilah kitlah pembunuhan itu. Ya kayak tadi ladingnya dilendapi. Wa idza dzabhtum, apabila menghendaki menyembelih kalian, fa ahsinu dzibhata, maka perbagusilah az-zibhata akan sembelihan. Nah, itu dia. Kayak apa caranya membaguskan sembelihan itu? Wal yuhidda ahadukum syufratahu, hendaklah menajamkan ahadukum salah seorang kalian syufratahu akan pisaunya. Bila nak menyembelih itu lading itu dilendepakan biasa. Wal yurih dzabihatahu, hendaklah dia menyenangkan dzabihatahu akan binatang sembelihannya. Kayak apa cara menyenangkan binatang sembelihannya itu? Pertama, ma'asah lading dan di hadapannya. Ini ma'asah, ada ma'asah di depan sapi, kilip sapi, debuluh itu kan. Itu kada berberi kebinatangan. Bila nyoba anak mamanya disembelih, jangan menyembelih mamanya di hadapan mata si anak. Ada hari itu seorang wali menyembelih nang mama di hadapan nang anak, cabutuhan kewaliannya karena kadada maras lawan makhluk aja Tuhan. Wali dicabut Tuhan kewaliannya. Nah, wali ini diminta menyembelih. Melihat tadinya menyembelih induknya ini di hadapan nang anak. Anak menangis melihat mamanya disembelih. Cakanya bersuara dia kan mami jadinya ya kan. Cakanya bisa berpandir kan. Apa? Lawan senangkan sembelihan itu dikanangi
ibarat nang hendak isok disumbali itu diberi makani, disenangakan. Jadi katakan menyembelih jangan di hadapan sapi lain, kasihan. Maasahnya jangan di hadapan sapi yang dikeren disembelih. Di hadapan sapi kasihan dia. Marabahakannya amun kawa jangan babu patahan beti sapi. Beri marah sapi. Amun pakaian guru bah itu Tuan Guru Haji Ismail negara itu sidin tapak sidin aja hadangan, tapak sidin berapa hadangannya disembelih. Tapak sidin aja hadangan dah langsung sembelih ada hakon tapak sidin berapa tuh hadangannya aja aja. Mun Rasulullah tuh menyembelih 100 ikong unta cegeran disembelih. 100 ikong unta cegeran disembelih. Nabi yang menyembelih berebut unta tuh maah menyerang gulu segan disembelih langsung lawan tangan Nabi. Unta tuh berebut nah asasinya menyerang gulu unta hendak minta sembelih langsung dengan tangan Nabi. Tapi Nabi sempat menyembelih 30 aja, sisanya yang 70 itu Sayyidina Ali. Untuk waktu apa kejadian apa itu tak? Jadi 100 unta disembelih 30 aja saat Nabi menyembelih lawan tangan Sayyidina Mulia itu apa unta suruh-surungan minta sembelih. Unta aja cinta lawan Nabi. Kita manusia nih kada cinta lawan Nabi. Wa anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qattu. Tidak disuruh memilih Rasulullah, tidak diberi pilihan Rasulullah baina amrain antara dua perkara qattu selamanya, illa melainkan akhadha mengambil Nabi aisarahuma yang paling intim dari keduanya, malam yakun isma selama tidaklah itu mengintim isma satu dosa. Bukan saja Nabi, saja umat. Ini bila ada ini perkara nih. Sagan kita umat sidin pasti yang dipilihkan Nabi itu yang paling inting, yang paling mudah. Artinya sidin masalah besi waktu nah. Masalah besi waktu Nabi memilih kada mengarasi sidin. Karena apa? Karena ini cagaran membebani sagan umat. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa termasuk yang diwajibkan bagi Nabi itu 3 yang wajib bagi Nabi, sunat bagi umat. Termasuk perkara yang wajib bagi Nabi, sunat bagi umat. Pertama bersiwak, yang kedua bewitir, yang ketiga tahajud. Itu bagi Nabi wajib, tapi bagi umat sunat saja. Itu pilihan Nabi. Segan umat, segan sidin saja mewajib. Umat sidin sunat saja. Itu pilihan Nabi, kehendak Nabi. Saya kira yang 3 itu sunat saja bagi umat.
kada wajib hukumnya. Coba ikan bayangkan amun wajib. Ada usaha tahajud mentah malam tuh. Siwak aja na wajib. Berat sudah kita nih. Berat siwak aja. Siwak aja. Padahal kita sudah tahu. Kan walaupun sunat hukumnya bersiwak nih. Sunat hukumnya bersiwak. Tapi fadilatnya luar ganal. Nabi menganjurakan dah. Nabi menyuruh benar dah. Sampai-sampai aja Nabi siwak ini melipat gandakan amal. Satu sembahyang bersiwak lebih afdal daripada sembahyang kada bersiwak 70 kali. Kan? Yaitu kita singalihan ngalih bersiwak aja tak. Apalagi nang tahajud tengah malam. Fa'in kana isma, maka jika adalah yang paling mudah itu isman dosa, karena adalah Nabi ab'adan nasi, paling jauh manusia minhu, daripada itu dosa. Nah, amun dosa ada kawaan. Nabi pasti orang yang paling menjauhi. Wa man taqama Rasulullah li nafsihi fi syai'in qattu, dan tidaklah menghukum Rasulullah li nafsihi bagi diri sendiri fi syai'in pada sesuatu. Nabi itu kan intaqamatu aqaba, syarahnya tidaklah menghukum Nabi karena diri sendiri. Ada sahabat misalnya menghina sidin. Kalau untuk masalah pribadi, Nabi kada cagaran menghukum. Nabi kada cagaran menghukum orang karena hal yang sifatnya pribadi. Buktinya Abu Lahab siapa-siapa seorang Yahudi kah yang maludahi Nabi, tarus kisahnya ada. Kalau Yahudi ini diupah oleh orang. Nah, bila ada ludahi dasar. Jadi si Yahudi ini bila berdapat Rasulullah ludahinya. Ada yang membalas? Ada. Mun sahabat Nabi itu jadi kitanya, jadi takannya. Nabi kena lewat pulang, jalan satu ludahinya pulang. Nabi tidak pernah menghukum kalau itu masalah pribadi. Suatu hari Nabi lihat kadada nang si tukang ludahi itu. Jadi Nabi mana orangnya nantak meludahi dia kota. Jadi dia bilang, garing Rasulullah, garing. Ayo Nabi, kita mau ulanginya. Bilang akan nih kan. Namun kita hapus dia aja kita tuan. Diulangi lagi. Kata dibukai. Takajud. Memaulangi siapa? Orang merancak seorang ludahi hari-hari. Ya Nabi aku pada aku menggenang ikam jadi Nabi artinya rancak meludahi dia aku. Ini hari ini kadeda saya garing, jadi aku mengulangi ikam. Menangis, tambah menangis. Artinya apa? Jiran tetangga kada nama ulangi, orang nama upah maludahi kada nama ulangi, malahan nama ulangi Rasulullah. Akhirnya apa? Si Yahudi tadi masuk Islam dengan sebab kesantunan Rasulullah itu. Nabi kada pernah menghukum karena hal yang sifatnya pribadi. Illa kecuali antum tahaka bahwa dilanggar hormatullah, kehormatan Allah.
Nah, ketika undang-undang Allah, ketika syariat Allah dilanggar, nah Nabi akan berdiri untuk menegakkan hukum Allah itu. Wayantaqimu, maka dia akan menghukum siapapun yang melanggar hukum Allah tadi. Wayantaqimu, maka menghukum Nabi lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, bukan karena pribadi sidin, bukan karena dendam ada, tapi karena Allah. Muttafaq alaih. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar atau biman tahrumu 'alaihi nar?" Apa tidakkah aku habarkan kalian dengan orang yang haram atas neraka? Au biman tahrumu 'alaihi nar, apa tidakkah aku habarkan kalian biman dengan orang tahrumu yang haram alaihi atas itu orang an-naru neraka. Hendaklah jangan juga habarkan orang yang haram dibakar api neraka. Tahrumu haram neraka, tahrumu haram neraka, ala kulli qaribin atas tiap-tiap orang yang qarib. Qarib itu adalah muhabbibin ilan nas, nang dekat lawan manusia, nang muhabbab ilan nas, dicinta kepada orang. Jadi qarib itu dekat lawan orang, dekat lawan manusia. Tafsirnya muhabbab ilan nas, nang dicintai ka orang. Kenapa orang cinta lawan dia? Karena ini bagus bergaul lawan orang. Pemandirannya bagus, akhlaknya bagus, penolongannya. Nah, di pesantrennya, bila ada santri itu kawan baik, itu orang senang tuh. Qarib itu artinya muhabbab ilan nas, dicintai kepada orang. Itu qarib tuh tafsirnya tak. Hayyinin, mudah. Layyinin, lembut. Sahlin, kurang lebih. Sahal tuh mudah tuh kurang lebih. Dalam bermuamalahnya nyaman. Bahasanya supel. Nah, supel juga kah? Bahasa kerennya supel, mudah. Sahlin tuh kurang lebih dalam bermuamalah ini mudah. Betul tukar anulah sedikit ayo jangan ada perhitungan ini non kawan non orang ngapainnya akun najanya baik orang surga dasar kayak itu sifat orang surga kayak itu mudah berurusan apa aja mudah lawan si denda mudah itu alamat orang surga nih tuh. Layyin itu lembut, sahlin, sahal tuh kurang lebih, akun kurang lebih berhutang, ada kau bayar lah, ayo jangan. Ada nang perhitungan. Kemudian babul afwi wal irad anil jahilin.
Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi mengatakan di saldi buliki dulu nang ahli surga tadi zaman seorang mau kukur ahli surga ahli neraka ka seorang ini. Jadi ahli surga itu orangnya dapat karib lah, dicintai, disenangi. Hayyin itu mudah dihayyinnya hana yahunu itu hayyin itu sekiranya ada tawadu. Hayyin itu tawadu. Hayyin itu tawadu, merasakan kehinaan diri narancaku jelasakan bahari itu hayyin itu. Hayyin itu tawadu. Kenapa? Orang tawadu itu orang yang menyadari kehinaan dirinya. Nah itu hayyin ngarannya tawadu nyata itu. Kalau sombong, jangankan kita di luar surga, nang orang yang di dalam surga aja sombong, tak keluar pada surga iblis. Hayyin itu tawadu artinya. Layyin lemah lembut, sahlin mudah di sini mudah dalam bermuamalah, artinya lawan orang mudah dalam menunaikan hajat orang. Kurang lebih lawan orang itu mudah tuh bang. Ini ada manusia tuh untungnya nang aku jah kulur benar urusan si dinang itu ya itu sudah tak alamat lain gulungan nenek. Aku kan hutang kasih tuh ular aku jahan. Jadi ada manusia yang memang kayak itu. Aku jah kulur benar urusan si dinang itu hutang kasih ular dah aku nurang. Betul tukar ke situ ular jua jahat. Jadi ahli surga itu orangnya sahlin, mudah berurusan lawan sidin nyaman, apa-apa lawan sidin nyaman, itu alamat ahli surga. Jadi kan bisa saja menimbang-nimbang aku ini ahli surga ahli neraka. Tuh timbang diri seorang aja nih tak. Jangan menilai orang. Bila ada orang kasar, ahli neraka tuh jah. Nah, mau nih kan.